Para sudadars, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Beauty of Resilience yang rilis pada tahun 2023 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diceritakan bahwa di dunia ini memiliki 3 alam. Di antaranya adalah alam dewa, alam manusia, dan alam iblis. Sebelum terciptanya alam tersebut terdapat makhluk suci yang satu-satunya lahir bersama langit dan bumi, yaitu burung phoenix. Akan tetapi setelah ratusan tahun keberadaan burung phoenix tiba-tiba menghilang. Hingga pada akhirnya di alam manusia, tepatnya di negara Dayu, memiliki sebuah cermin abadi yang sudah lama ada di sana. Dan semua orang mempercayai jika cermin itu memiliki kekuatan phoenix dan akan keluar dari cermin tersebut jika cermin itu menemukan orang dari pemilik kekuatan itu. Oleh karena itu setiap 3 tahun sekali, negara Dayu mengadakan murid baru di Akademi Egret untuk mencari orang yang memiliki kekuatan phoenix tersebut. Di alam manusia, tepatnya di rumah seorang menteri di negara Dayu, terlihat seorang wanita yang bernama Weizi yang merupakan seorang pelayan. Setiap harinya ia bangun pagi dan melakukan semua pekerjaan di tempat tersebut. Akan tetapi ia selalu sial ketika melakukan pekerjaan apapun, sehingga pekerjaannya menjadi berantakan yang membuatnya selalu disalahkan. Maka dari itu ia ingin memasuki Akademi Egret dan menjadi murid di sana untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Sementara di sisi lain, putri ketiga dari Menteri Wei yang bernama Ling Yue, di sini ia sedang mempersiapkan diri karena ia sangat ingin memasuki Akademi Egret dengan tujuan supaya dirinya bisa terkenal. Ia lalu mendatangi adiknya yang bernama Jing-er yang merupakan putri keempat dari Menteri Wei. Dan di sana ia juga ingin memasuki Akademi Egret sama halnya seperti kakaknya. Namun sang kakak yaitu Ling Yue mengatakan kalau untuk memasuki akademi tersebut harus memiliki bakat bela diri dan kecerdasan yang di luar batas agar bisa diterima. Setelah itu mereka berdua pun menemui sang ayah yaitu Menteri Wei untuk meminta izin kepadanya. Dan sang ayah yang mendengar hal itu sangatlah senang kepada mereka berdua karena jika mereka berdua lolos maka keluarga mereka akan semakin terkenal. Kembali kepada Weizi yang dijemput oleh ibunya untuk tidak bekerja di sini lagi karena sang ibu telah menjodohkannya dengan seorang pria dari keluarga yang berbeda. Namun pria tersebut bagian tubuhnya tidak sempurna. Mendengar hal itu Weizi menolaknya karena ia yang tidak ingin menikah muda dan justru ingin memasuki Akademi Egret supaya kehidupan keluarga mereka berubah menjadi lebih baik. Ia yang pergi dari sang ibu langsung menemui kedua putri dari Menteri Wei dan meminta bantuan mereka berdua agar ia tidak keluar dari pekerjaan ini karena ia yang tidak ingin menikah. Bahkan ia meminta izin agar diperbolehkan untuk mengikuti ujian Akademi Egret seperti mereka berdua. Jing-er yang mendengar alasan itu langsung menolaknya karena Weizi hanyalah seorang pelayan dan tidak pantas untuk mencoba ujian tersebut. Namun tidak dengan Ling Yue yang memiliki hati yang baik dan akan membantunya untuk berbicara dengan ibunya supaya Weizi diperbolehkan untuk ikut dengan mereka dalam mengikuti ujian akademi. Di saat dalam perjalanan, tiba-tiba datang seorang anak kecil yang kelaparan langsung menghadang perjalanan mereka dan memohon untuk memberikan makanan kepadanya. Namun salah satu pengawal di sana langsung mendorongnya. Hal tersebut membuat Weizi langsung menolongnya dengan memberikan sedikit makanan. Dan tindakannya itu dilihat oleh seorang pria yang di atas sana. Lalu Weizi yang melihatnya pun langsung tersenyum. Pria ini merupakan seorang dewa matahari yang bernama Yan Yue, sekaligus putra dari Kaisar Langit.
Yan Yue yang melihatnya sangatlah terkejut dikarenakan Wei Zi yang merupakan seorang manusia bisa melihatnya dan hal ini sangatlah langka. Singkatnya, para prajurit di sana langsung meniupkan trompet yang menandakan penerimaan murid baru di Akademi Egret segera dimulai. Dan terlihat salah satu anak dari bangsawan dari keluarga Ming yang bernama Ming Lang langsung memperkenalkan dirinya kepada Liu Chang yang merupakan anak dari seorang jenderal. Sedangkan di luar, Wei Zi bersama kedua putri dari keluarga Wei telah sampai di sana dan para warga yang melihatnya pun langsung memuji akan kecantikan mereka. Setelah semua calon murid berkumpul, tak lama kemudian datanglah seorang master yang bernama Master Zhao yang bertugas untuk menyeleksi jalannya ujian akademi sekaligus penasehat dari sang raja di negara Dayu. Lalu salah satu pengawas menjelaskan kepada para calon murid untuk segera berkumpul dalam satu kelompok dengan jumlah 18 orang. Mereka yang masuk ke dalam beberapa kelompok, satu persatu kelompok tersebut langsung ke depan menghadap ke sebuah cermin. Cermin abadi di sana akan bereaksi dan mengeluarkan kekuatan Phoenix jika memang salah satu dari mereka memiliki kekuatan tersebut. Setiap 3 tahun sekali, negara Dayu mengadakan ujian ini dan ini sudah ke-13 kalinya, namun tidak ada satupun orang yang memiliki kekuatan itu. Akan tetapi di saat kelompok ini yang maju ke depan dan Jing Er yang tersangkut lalu terjatuh. Seketika itu cermin abadi yang melihat Wei Zi di sana. Tiba-tiba kekuatan Phoenix itu pun keluar dari cermin tersebut yang membuat orang-orang di sana sangatlah terkejut. Bahkan kekuatannya telah sampai ke alam dewa dan alam iblis yang membuat bunga rong di sana langsung bermekar dikarenakan akibat terkena dari kekuatan Phoenix yang menandakan jika Phoenix telah kembali. Setelah itu Yan Yue pun datang ke hadapan sang kaisar langit yang merupakan ayahnya dan dia pun melaporkan kalau Phoenix telah kembali. Seketika permaisuri langit pun langsung mengeceknya menggunakan bola abadi dan melihat orang-orang di sana membicarakan tentang cermin ajaib yang mengeluarkan kekuatan Phoenix. Raja Dayu yang mendapatkan kabar tersebut juga dari Master Zhao langsung merasa senang karena sejak dulu kedatangan Phoenix merupakan tanda keberuntungan dan kali ini Phoenix muncul di negara mereka. Dan hal yang penting bagi mereka saat ini adalah mencari siapa orang yang memiliki kekuatan Phoenix tersebut. Dikarenakan di saat ujian dilakukan, di depan cermin terdapat 18 orang yang membuat ia pun tidak tahu siapa pemilik kekuatan itu. Bahkan saat ini cermin itu telah hancur sehingga ia tidak bisa mengulangi ujiannya lagi. Maka dari itu ia pun menyarankan sang raja untuk menerima 18 murid tersebut ke dalam akademi supaya para master di sana mengajari teknik bela diri kepada 18 orang itu dan mencari tahu siapa pemilik kekuatan Phoenix tersebut. Lalu sang raja yang mendengarnya pun langsung menerima saran itu demi kepentingan negara mereka. Kembali ke alam dewa, terlihat Kaisar Langit menjelaskan jika kekuatan Phoenix sangatlah kuat dan tidak ada satupun dewa yang mampu mengalahkannya. Bahkan kekuatan itu bisa menghancurkan ketiga alam. Maka dari itu ia pun mengutus Yan Yue untuk pergi ke alam manusia dan harus mencari tahu siapa orang tersebut agar mereka bisa mengendalikannya, supaya orang yang memiliki kekuatan Phoenix tidak berpihak kepada alam iblis. Kembali kepada Wei Zi yang menemui ibunya dan menceritakan jika ia lolos masuk ke dalam Akademi Egret, yang membuat sang ibu mendengarnya pun sangatlah marah kepadanya karena Akademi Egret bukanlah untuk mereka yang merupakan keluarga seorang pelayan. Wei Zi yang memaksa sang ibu untuk mengizinkannya. Seketika sang ibu langsung memukulnya namun dihentikan oleh adiknya Wei Zi. Sang ibu lalu menjelaskan jika ia melakukan ini semua karena 10 tahun yang lalu ayah dan kakek mereka dibunuh oleh prajurit
prajurit kerajaan yang telah melindunginya. Dikarenakan atas kesalahan Weizi yang memiliki kekuatan tersembunyi, hal itu ia tidak ingin terulang kembali sehingga ia melarang Weizi untuk masuk ke akademi. Terlihat Weizi yang merasa bersalah atas kesalahan 10 tahun yang lalu. Seketika adiknya datang dan memintanya untuk kembali ke akademi dan tidak usah khawatir dengan ibu mereka. 当然了，我们就可以去顾城吃云糕了。 Mereka yang telah sampai di gerbang Akademi Ygritte dan menaiki anak tangga untuk menuju aula akademi tersebut, sehingga kembali menemui salah satu murid di sana dan menyuruh mereka bertiga untuk beristirahat di tempat yang sudah dipersiapkan. Singkatnya, keesokan harinya terlihat para murid telah berkumpul di aula akademi dan salah satu master di sana yang bernama Jing Xiu memperkenalkan dirinya yang merupakan ketua dari akademi ini. Di sana ia mengucapkan selamat datang kepada para murid yang telah diterima di akademi untuk mempelajari bela diri. Lalu ia pun memperkenalkan seorang master yang nantinya akan mengajari mereka, dan ia merupakan Yan Yue yang berasal dari alam dewa dan datang ke akademi ini untuk menemukan kebenaran dari Phoenix. Ketua akademi langsung berbicara empat mata dengan Yan Yue dan menjelaskan kalau akademi ini tidaklah sama dengan Pulau Dewa Panglai yang jauh dari duniawi, dan utusan dewa seperti dirinya apakah terbiasa tinggal di tempat ini. Yan Yue pun menjawab kalau orang yang membina diri harus bisa tinggal di mana saja. Sesaat Yan Yue mengingat sebelum datang ke sini yang ternyata ia sebenarnya bukanlah guru akademi, dan guru sebenarnya adalah orang ini yang saat ini telah dibuat tidak sadarkan diri olehnya. Ia melakukan ini semua agar ia bisa masuk akademi dan mencari tahu siapa orang pemilik kekuatan Phoenix tersebut. 知道本院为何叫白鹿书院，长空翱翔都无法改变。 Hingga keesokan paginya, Weizi yang biasa bangun tidur di siang hari, seketika ia pun tersadar bahwa saat ini ia berada di akademi dan telah terlambat menemui gurunya untuk berlatih. Yang ternyata tidak hanya ia, bahkan semua murid di sana pun telah terlambat, yang membuat sang guru sangatlah marah kepada mereka, sehingga mereka pun mendapatkan hukuman dan meminta mereka untuk tidak mengulanginya lagi di keesokan harinya. 严格遵守书院院规。院规第2条，自律。 Setelah itu ketika hukuman telah berakhir, semua murid pun mulai membicarakan guru mereka yang kasar, dikarenakan mereka yang datang ke sini untuk menjadi seorang murid dan mempelajari teknik bela diri, bukan untuk menjadi seorang budak yang selalu disiksa olehnya. 我们还要伺候那个师尊。什么洗衣做饭？ Sedangkan di sisi lain, Raja Iblis juga ingin mengetahui siapa orang yang telah memiliki kekuatan Phoenix tersebut, sehingga ia menggunakan sebuah daun untuk menjadi mata-mata dan mengirimnya ke akademi. Dengan waktu bersamaan, Weizi yang mendapatkan hukuman mencuci baju milik sang master, ia pun datang ke akademinya untuk memberikan bajunya tersebut. Dan di saat ia ingin masuk ke dalam, seketika pintu itu terdapat segel yang dibuat oleh sang master. Namun Weizi yang tidak sadar kalau pintu itu telah tersegel, ia yang mengetuk pintu beberapa kali dan menyentuhnya, tiba-tiba membuat pintu segel itu pun terbuka. Hal itu membuat Yan Yue sangatlah terkejut, karena bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa menghancurkan segel miliknya. Ia yang merasa penasaran langsung bertanya bagaimana Weizi bisa masuk ke dalam kamarnya, dan Weizi pun menjawab kalau ia yang sudah mengetuk pintu dan masuk ke kamar ini dengan cara memasuki pintu depan. Yan Yue yang merasa kalau Weizi ini tidak menyadari akan kemampuan di dalam tubuhnya, ia pun langsung bertanya siapa namanya. Tiba-tiba Yan Yue melihat masa depan Weizi sebagai seorang putri, namun di saat itu juga ia dibunuh, yang membuat dada milik Yan Yue menjadi sakit karena mengingat masa depan tersebut.
Setelah mengetahui hal itu, ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk mengecek tulang belakang Weizi apakah ia merupakan seorang pemilik kekuatan Phoenix atau bukan. Dan setelah mengeceknya, ia pun langsung meminta Weizi untuk pergi dari sini. Kemudian ia pun langsung berinteraksi dengan dewa lainnya dan menjelaskan kalau ia menemukan seorang wanita yang sangatlah mencurigakan. Bahkan wanita tersebut bisa menghancurkan segel yang ia buat. Namun setelah ia memeriksa tulang belakangnya, wanita itu bukanlah pemilik dari kekuatan Phoenix ataupun seorang dewa. Hal itu membuat ia merasa aneh terhadap wanita tersebut. Dengan waktu bersamaan, salah satu murid di sana yang bernama Bowling telah dimasuki oleh daun dari klan iblis yang digunakan untuk memata-matai aktivitas mereka. Hingga keesokan paginya, ia pun memerintahkan para murid untuk berlari mengelilingi gunung yang ada di akademi ini. Dan ini merupakan latihan dasar agar mereka bisa mengeluarkan pernapasan dengan baik untuk membantu mempelajari teknik spiritual mereka. Terlihat Bowling yang merasa kelelahan, dan di saat itu juga Raja Iblis melihat Yan Yue yang merupakan seorang master untuk mengajari para murid di sana. Namun di sini Raja Iblis mencurigai kalau Yan Yue bukanlah orang biasa. Setelah latihan selesai, para murid di sana merasa kelelahan karena mereka yang sudah berlari mengelilingi gunung 10 kali. Hal ini membuat kaki mereka menjadi pegal-pegal. Bahkan Jing Er memerintahkan Weizi untuk memijat kakinya karena ia yang merasa kalau Weizi merupakan pelayannya. Lalu tak lama kemudian Yan Yue pun datang kembali dan melihat Jing Er yang sedang dipijat oleh Weizi. Dan para murid di sana langsung berdiri karena mereka yang tidak ingin mendapatkan hukuman kembali. Jing Er yang merasa bersalah lalu meminta maaf kepada sang master. Namun Yan Yue tetap memberikan hukuman kepadanya dengan mengelilingi gunung 5 putaran lagi. Bahkan Weizi juga mendapatkan hukuman tersebut untuk lari bersama dengan Jing Er. Dan sang master menjelaskan kalau di akademi ini memiliki sebuah aturan, yaitu para murid harus memiliki harga diri. Maka dari itu Weizi mendapatkan hukuman tersebut karena sudah melanggar. Singkatnya mereka pun berkumpul di aula latihan dan Yan Yue langsung menjelaskan kalau ini merupakan hari pertama mereka belajar. Hal tersebut membuat para murid di sana merasa terkejut yang ternyata sebelumnya mereka lakukan bukanlah pelajaran yang harus mereka pelajari, namun itu sebuah hukuman karena sudah melanggar apa yang mereka sudah langgar. Lalu ia pun memerintahkan para murid untuk membuka sebuah buku bela diri yang berada di samping mereka. Dan seketika ia pun langsung mempraktekkan jurus apa yang mereka baca. Yi shu de dao, dao shu jie zhe. Setelah itu ia pun membawa mereka semua keluar dari aula dan meminta mereka untuk mempraktekkan teknik berpindah. 最高阶的瞬移术，下面 根据功法所示。 Terlihat beberapa murid bisa menggunakan teknik tersebut, namun ada juga murid yang belum bisa menggunakannya. Hal itu membuat Weizi penasaran, namun ia tetap belum bisa menguasainya. Lalu Leng Yue tiba-tiba mampu menggunakan teknik itu yang membuat para murid di sana menjadi terkejut. Bahkan Yan Yue yang melihatnya mengira kalau Ling Yue merupakan orang yang memiliki kekuatan Phoenix, sehingga ia pun membawanya ke suatu tempat. Di sana Yan Yue ingin memperlihatkan tentang orang-orang yang ada di kota Yu kepada Ling Yue kalau setiap manusia memiliki jalan masing-masing. Dan di sana terlihat banyak sekali orang-orang yang sedang kelaparan. Lalu ia pun bertanya kepada Ling Yue apa yang dirasakannya ketika melihat situasi ini. Dan Ling Yue pun menjawab jika ingin menjadi seorang dewa, ia harus mendahulukan kestabilan di dalam dirinya sendiri. Di antaranya adalah memfokuskan pikiran, mengosongkan hati, dan tidak boleh ikut campur dalam duniawi. Hingga setelah mendengar itu, ia pun membawanya kembali ke aula pelatihan. Yan Yue yang telah kembali menjelaskan kalau latihan hari ini telah selesai, namun mereka harus menyelesaikan salinan tulisan teknik pemindahan sebanyak 100 kali agar mereka bisa hafal dan mampu menguasainya.
Kembali ke alam dewa, terlihat para dewa di sana menjelaskan bahwa selama ribuan tahun belakangan ini, pasukan iblis tidak pernah mengusik manusia lagi, sehingga saat ini alam manusia menjadi damai. Di sisi lain, Wei Zi yang meminta izin kepada para penjaga akademi untuk ia turun gunung karena ingin membeli alat-alat tulis, dan salah satu penjaga di sana mengizinkannya dengan menjelaskan kalau Wei Zi harus kembali ke akademi sebelum matahari terbenam. Coba. Setelah sampai di pasar, ia pun tak sengaja bertemu dengan Yan Yue yang juga berada di sana. Lalu ia pun mengajak sang master itu untuk menemaninya dalam memilih alat tulis yang cocok untuknya. Yo, 客官，里边请。 Ketika mereka sedang mencoba alat tulis di sana, seketika mereka yang saling memandangi satu sama lain. Tiba-tiba Yan Yue kembali melihat Wei Zi di masa depan. Hal tersebut membuatnya semakin aneh. Maka dari itu ia pun bertanya dari mana asal Wei Zi. Dan Wei Zi menjelaskan kalau ia berasal dari kota Yu. Yan Yue yang mengetahui kalau Wei Zi sudah berbohong. Ia pun bertanya kembali. Lalu Wei Zi menjawabnya kalau ia berasal dari kota Gu. Dan ia datang ke kota Yu ini di saat masih kecil. 店家， Sementara di sisi lain, terlihat Master Zhao mendapatkan sebuah laporan kalau dari 18 orang murid yang terlihat memiliki bakat hanyalah Ling Yue yang merupakan anak dari Menteri Wei. Mendengar hal itu, ia pun memerintahkan anak buahnya ini untuk terus mengintai semua murid di sana karena ia tidak bisa memutuskan siapa yang memiliki kekuatan Phoenix tersebut. 林晨武这辆，他父亲是我一手从6品提上，拥有了他。 Hingga di malam harinya, Ling Yue yang ingin mengantarkan pakaian milik Yan Yue, namun ia yang tidak bisa masuk ke dalam. Sesaat Wei Zi yang kebetulan datang ke sana juga meminta Ling Yue untuk menyerahkan baju milik sang master kepadanya dan menyuruh sang putri untuk pulang beristirahat. Hingga keesokan paginya, Yan Yue lalu mengeluarkan sebuah burung yang terbuat dari kayu dan merubahnya seolah-olah menjadi hidup dan terbang. Ia pun menyuruh mereka untuk mengambil burung tersebut dengan menggunakan teknik berpindah yang sebelumnya mereka pelajari. Lalu Ling Yue pun maju ke depan dan menggunakan teknik tersebut sehingga ia pun berhasil mengambilnya. Kemudian selanjutnya adalah Minglang. Walaupun ia berkali-kali gagal menangkapnya, namun pada akhirnya ia pun berhasil. Singkatnya, para murid lainnya yang mampu menguasai teknik itu dan mencoba untuk menangkap burung tersebut. Akan tetapi, semuanya gagal. Dengan melihat Wei Zi yang merupakan murid satu-satunya yang belum bisa menguasai teknik berpindah, Yan Yue pun menyuruhnya untuk mengikutinya masuk ke dalam. Dan di sana ia pun meminta Wei Zi untuk mencobanya sekali lagi. Akan tetapi Wei Zi yang belum bisa menguasainya membuat sang master langsung membawanya ke atas pohon dan meninggalkannya seorang diri agar Wei Zi bersungguh-sungguh mempelajari teknik tersebut seperti para murid lainnya. Karena tidak ada cara lain, ia bisa turun dari pohon tersebut selain ia menguasai tekniknya. Ia pun mencoba berkonsentrasi dalam menggunakan teknik ini. Namun Jing Er yang mengetahui kalau Wei Zi berada di atas sana dengan menggunakan ketapel, ia pun berhasil menjatuhkan buku bela diri miliknya yang membuat Wei Zi semakin kesal kepadanya. Dengan mengetahui adiknya yang selalu jahil terhadap Wei Zi, Ling Yue pun langsung ke atas pohon dan mengembalikan buku tersebut. Bahkan ia pun menjelaskan jika Wei Zi ingin menguasai teknik ini, maka Wei Zi harus berkonsentrasi dan memusatkan pikiran dalam satu titik. Dan ia percaya jika Wei Zi bisa mempelajari teknik ini dengan sempurna. Para murid yang pergi dari sana, seketika Bowling ingin menemui sang master dan masuk ke dalam. Di sana ia pun menanyakan tentang bagaimana seseorang bisa menjadi lebih kuat. Namun Yan Yue yang mengetahui kalau Bowling ini sedang dikendalikan oleh Raja Iblis, ia pun langsung mengeluarkan aura iblis tersebut dari tubuhnya.
Kembali kepada Weizi yang masih di atas pohon dan ia belum bisa menguasai tekniknya. Seketika cuaca yang terang benderang pun berubah menjadi badai dan akan turun hujan. Bahkan di saat ia akan terjatuh, seketika ia dimasuki aura iblis milik klan iblis dan Yan Yue yang mengetahui Weizi akan terjatuh, ia pun langsung menyelamatkannya. Bukannya berterima kasih, Weizi justru menampar sang master dan menjelaskan kalau ia memang bukan ditakdirkan untuk menjadi seorang dewa. Apapun caranya, ia tetap tidak bisa menguasai teknik apapun kalau bukan ia ditolong olehnya. Mungkin saja saat ini ia tidak bisa berjalan lagi. Dan setelah mengatakan itu, ia pun langsung pergi dari sana. Di malam harinya, terlihat seorang pria yang bernama Aoya yang merupakan seorang pangeran dari klan serigala alam siluman dengan menyamar sebagai perawat kebun di akademi ini. Lalu tak lama kemudian datang juga seorang wanita yang bernama Lansu yang merupakan putri dari klan rubah. Kedatangan Aoya ke akademi Egret dikarenakan ia ingin mengetahui orang yang memiliki kekuatan Phoenix. Bahkan jika ia bisa membawanya ke alam siluman, maka Raja Siluman akan bangga terhadapnya. Namun di sini Lansu memperingatinya dikarenakan di akademi ini terdapat seorang dewa. Bahkan ia pun tahu kalau alam iblis sedang memata-matai akademi ini. Maka dari itu ia ingin membawa Aoya kembali ke alam siluman. Namun Aoya menolaknya yang percaya diri karena ia merupakan siluman serigala yang memiliki kekuatan hebat dan tidak mungkin bisa dikalahkan. 我是那种贪生怕死的人吗？如果我把凤凰带回我们妖境的话，我帮忙。对啊。 Keesokan paginya, Yan Yue yang kembali menjelaskan kepada para murid kalau hari ini mereka akan mempelajari teknik baru, yaitu mengeluarkan sebuah benda sesuai apa yang mereka inginkan. Terlihat mereka yang merasa latihan ini sangatlah merepotkan, namun mereka harus menjalaninya demi bisa menguasai teknik kedua ini. Lalu setelah latihan, sang master meminta mereka untuk menunjukkan teknik kedua mereka masing-masing. Ling Yue yang kembali membuat mereka terpukau akan kemampuannya, dikarenakan ia yang mengeluarkan bulu burung Phoenix. Di sini Yan Yue menjelaskan kalau ini memang burung Phoenix asli dan ia pun mulai merasa kalau Ling Yue ini merupakan orang yang memiliki kekuatan Phoenix tersebut. Dikarenakan Ling Yue hanya satu-satunya murid yang berbakat dari para murid lainnya. Dan Weizi yang dikenalkan oleh Raja Iblis langsung menyerang Ling Yue yang dianggap sebagai orang pemilik kekuatan Phoenix. Namun Yan Yue yang melihat hal itu seketika dadanya menjadi sakit karena ia kembali mengingat ia bersama Weizi sedang bertarung. Di sini Weizi yang terus mencekik Ling Yue langsung dihentikan oleh para murid lainnya hingga Raja Iblis yang mengendalikannya langsung mengeluarkan kekuatannya yang membuat para murid di sana terpental. Raja Iblis yang menganggap kalau Ling Yue merupakan pemilik kekuatan Phoenix, ia pun langsung pergi dari alam iblis dan ingin menangkapnya. Sementara Weizi yang tidak sadarkan diri langsung dirawat oleh Yan Yue dengan menggunakan seluruh teknik spiritualnya. Namun setelah ia berhasil menyembuhkan Weizi, tiba-tiba ia muntah darah dikarenakan seluruh kekuatannya sudah diberikan kepada Weizi. Sehingga ia pun kembali ke alam dewa dan bermeditasi di sana untuk mengembalikan energinya yang telah hilang. Sedangkan Weizi yang sudah sembuh, ia melihat Yan Yue yang sedang bermeditasi. Namun di saat mendekatinya, ia mencurigai kalau sang master tidak sadarkan diri. Hingga pada akhirnya ia pun memberikan napas buatan yang membuat sang master pulih kembali.
Hingga keesokan paginya, para murid yang sedang membicarakan Weizi dikarenakan kemarin telah dirasuki oleh klan iblis. Dan Weizi yang baru sampai di sana melihat meja belajarnya telah dirusak oleh seseorang. Bahkan di saat ia ingin merapikan meja belajarnya, Jing-er yang tidak terima kemarin kakaknya telah diserang olehnya, ia pun langsung menginjak tangannya tersebut. Bahkan di sana Jing-er menceritakan semuanya tentang Weizi yang merupakan seorang pelayan milik keluarga mereka. Tidak hanya itu, ia pun menjelaskan kalau Weizi merupakan seorang wanita yang hidupnya selalu sial. Bahkan ia tidak menyangka kesialannya itu pun dirasuki oleh klan iblis yang membuat kakaknya kemarin hampir saja dibunuh olehnya. Dengan mendengar hal itu membuat Weizi menjadi sedih dan seketika ia mengingat kejadian 10 tahun yang lalu ketika ia berada di kota Gu, yang dimana ayah dan kakeknya mengorbankan diri demi menyelamatkan dirinya dari serangan para warga dan prajurit kerajaan yang ingin membunuhnya. Tak lama kemudian Yan Yue pun datang dan menenangkan Weizi yang terlihat sangatlah bersedih. Di sana ia menjelaskan kalau aura iblis itu sudah tidak ada lagi di tubuh Weizi. Oleh karena itu mulai hari ini ia akan memberikan peraturan baru kepada mereka semua, bahwa siapapun yang menghina sesama murid bahkan menyerangnya, maka ia akan memberikan hukuman seberat mungkin terhadap orang tersebut. Karena merasa bersalah terhadap Ling Yue atas kejadian kemarin, Weizi pun datang ke sana dan memberikan sedikit makanan untuknya. Karena bagaimanapun juga Ling Yue merupakan tuannya yang sangat baik terhadap dirinya. Bahkan ketika ia masuk ke akademi ini, Ling Yue selalu membantu dan melindunginya. Namun Ling Yue yang mengetahui kalau Weizi datang ingin meminta maaf, ia pun tidak mau membuka pintu tersebut. Weizi yang tidak menyerah agar Ling Yue memaafkan dirinya. Ia pun menunggu di depan pintu hingga turun hujan lebat, dan ketua akademi yang mengetahui kalau Weizi sedang ada di sana, ia pun langsung menghampirinya dan membawanya ke tempatnya untuk minum teh bersama. Sang ketua pun langsung memberikan nasihat kalau sebenarnya Weizi tidaklah bersalah karena Ling Yue yang terluka itu bukan atas kemampuan Weizi itu sendiri, melainkan Weizi yang dirasuki oleh aura iblis. Oleh karena itu ia memintanya untuk tidak bersedih dan menyalahkan dirinya sendiri lagi. Dan di saat Weizi berterima kasih kepada sang ketua karena sudah memberikan wejangan kepadanya, sesaat sang ketua melihat gelang giok yang dipakai olehnya karena ini bukanlah gelang biasa. Weizi pun berbohong kalau gelang ini ia temukan ketika ia masih tinggal di kota Gu. Ia tak sengaja menemukannya di saat ia bersama ibunya sedang berada di luar karena mereka hanyalah seorang pelayan. Dan setelah mengatakan itu, ia pun langsung berpamitan kepada sang ketua. Ia yang kembali ke kamarnya, langsung melepaskan gelang tersebut dan sesaat ia mengingat kejadian 10 tahun yang lalu, yang dimana ketika ia sedang bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba ada seekor burung yang mengganggu mereka, sehingga ia yang marah tak sengaja mengeluarkan api yang membuat pohon tersebut menjadi terbakar. Hal itu pun diketahui oleh ibunya dan sang ibu langsung mengurungnya di kamar. Ia yang ketakutan lalu datanglah sang kakek yang ingin menemaninya. Bahkan sang kakek memberikan sebuah gelang giok yang merupakan harta karun leluhur keluarga Gu. Dan dulu setiap generasi hanya mewariskannya pada satu anggota keluarga. Dan ia memilih Weizi sebagai pewarisnya karena sang kakek sangat menyayanginya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, kurang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.